Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bu Mega Tunjung Hapsari MAP. Bersama kami kelompok 4 dengan tema pembahasan yaitu risiko dan tingkat pengembalian. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama Tias Putri Nur Pitasari dengan NIM 12640620110, dan yang kedua yaitu Azahra Gita Kinta Tainur dengan NIM 1264062010022, dan yang ketiga yaitu Ainatul Nabila dengan NIM 1264062010034, dan yang terakhir yaitu Febrian Aris Kurniawan dengan NIM 1264062010046. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep pendapatan dan risiko investasi. Konsep pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang penting karena pendapatan adalah objek atas aktivitas perusahaan. Pendapatan memiliki pengertian yang bermacam-macam tergantung dari sisi mana untuk meninjau pengertian tersebut. Dalam dunia bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari suatu kinerjanya yang rata-rata bersumber dari penjualan jasa atau produk kepada pelanggan. Dalam dunia investor, pendapatan tidak terlalu penting dibandingkan dengan keuntungan yang berasal dari uang yang diterima setelah dikurangi dengan pengeluaran. Dan sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Menurut Sutikno, pendapatan dapat dihitung melalui 3 cara, yaitu 1. Cara pengeluaran. Cara ini pendapatan dihitung dari penjumlahan nilai pengeluaran atau pembelanjaan ke atas barang-barang dan jasa. 2. Cara produksi. Cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan. 3. Cara pendapatan. Dalam menghitung ini pendapatan diperoleh dengan cara menjumlah seluruh pendapatan yang diterima. B. Risiko investasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi kesimpulannya adalah risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi tidak sesuai dengan harapan atau target profit. Sebagai seorang investor, Anda harus menyadari betul bahwa investasi selain menjadikan potensi keuntungan juga bisa menyebabkan kerugian. Sederhananya, dalam investasi terdapat hubungan yang kuat antara return dan risiko investasi. Semakin tinggi potensi keuntungannya, semakin tinggi pula tingkat risiko, dan begitu juga sebaliknya. Dikutip dari kolom konten yang ditulis oleh Haris Hadinata, ada 2 jenis risiko dalam investasi, yaitu risiko sistematik dan risiko non-sistematik. Risiko sistematik atau systematic risk adalah semua jenis risiko yang bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dihindari. Ciri risiko ini adalah tidak dapat dikontrol dan mempengaruhi semua efek dan tidak dapat dikurangi dengan diversifikasikan. Beberapa jenis risiko sistematik adalah sebagai berikut. A. Risiko suku bunga. Suku bunga adalah harga dari meminjam uang atau biaya meminjam uang. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Risiko ini diakibatkan oleh adanya perubahan suku bunga sehingga dapat mempengaruhi pendapatan investasi. B. Risiko inflasi. Risiko inflasi adalah risiko yang diambil oleh investor saat memegang uang tunai atau berinvestasi dalam aset yang tidak terkait dengan inflasi. Risikonya adalah bahwa nilai tunai akan berkurang oleh inflasi. Sebagai contohnya adalah jika seorang investor memegang 40% dari portofolio tunai sebesar 10 juta dan inflasi berjalan pada 5%, nilai tunai portofolio akan kehilangan 2 juta per tahun karena inflasi.
tukar mata uang. Risiko valuta asing adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Sebagai contohnya adalah investor ingin menanam investasi yang mengharuskan menggunakan mata uang dolar Amerika. Di saat yang sama, kurs rupiah terhadap dolar melemah, sehingga investasi harus mengeluarkan rupiah yang dengan jumlah yang banyak dibandingkan dengan ketika nilai rupiah menguat. D. Risiko komoditas. Risiko komoditas adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas tertentu karena berbagai faktor. Risiko jenis ini berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas serta dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Investasi komoditas biasanya dilakukan melalui perusahaan pialang, berjangka atau broker. Dan yang kedua adalah risiko tidak sistematik atau unsystematic risk. Risiko ini adalah risiko yang dapat dikendalikan atau dapat dihindari. Risiko ini dapat diminimalisir, bahkan dihilangkan dengan melakukan diversifikasi atau membentuk portofolio. Sebagai contohnya, risiko tidak sistematik adalah sebagai berikut. A. Risiko reinvestment. Risiko ini merupakan risiko yang terjadi pada penghasilan dari suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas riset. B. Risiko finansial. Risiko ini merupakan risiko terjadi pada penghasilan dari suatu aset keuangan yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan aktivitas reinvest. C. Risiko likuiditas. Risiko ini terkait dengan struktur pendanaan yang dilakukan sebuah perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan bisa jadi pemegang saham dalam bentuk saham biasa atau saham preferen, atau melalui pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. D. Risiko bisnis. Risiko ini biasanya berkaitan dengan bisnis perusahaan tersebut. Biasanya perusahaan dalam bentuk sektor dengan bisnis yang sama dianggap punya risiko yang sama. Karena itu, pelaku pasar dalam membentuk portofolio jangan membeli beberapa saham dari satu sektor yang sama, terutama kalau bisnis perusahaan itu sama. Yang kedua yaitu pendapatan dan resiko untuk portofolio. Portofolio merupakan kombinasi atau gabungan atau sekumpulan aset baik berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor. Hakikat pembentukan portofolio adalah untuk mengurangi resiko dengan cara diversifikasi. Diversifikasi yaitu mengalokasikan sejumlah dana investor pada berbagai alternatif investasi yang berkorelasi negatif agar dana yang dikeluarkan oleh investor dapat menghasilkan pengembalian yang optimal. Resiko portofolio ditentukan oleh 3 faktor, yaitu resiko masing-masing saham yang membentuk portofolio, proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham, dan korelasi pendapatan antara saham dalam portofolio. Pengukuran pendapatan dan resiko portofolio harus dimulai dari pengukuran pendapatan dan resiko investasi saham individual. Pendapatan saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi saham. Pendapatan investasi saham dibedakan menjadi pendapatan aktual yang sudah terjadi dan pendapatan ekspektasi belum terjadi tetapi diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Pendapatan portofolio yang diterima oleh investor terlebih dahulu harus menghitung pendapatan aktual dari masing-masing saham berupa kapital agen atau kapital gain dan dividen. Perhitungan pendapatan aktual investasi saham berupa kapital agen diukur dengan cara kapital agen sama dengan harga jual dikurangi harga beli dikali jumlah barang atau produk yang dibeli atau diinvestasikan. Contohnya, nasabah A membeli saham perusahaan Jaya Makmur seharga 800 sebanyak 10 lot, maka nasabah A menjual kembali saham tersebut seharga 1000 sebanyak 10 lot, maka nasabah A mendapatkan keuntungan kapital agen sebesar 200.000, yaitu diperoleh dari rumus kapital agen, harga jual dikurangi harga beli kali jumlah barang atau produk yang dibeli. Untuk harga jualnya itu kan 1000 dikali 10 lot kali 1000 lembar, dikurangi harga belinya 800 dikali jumlah barangnya itu 10 lot dikalikan 1000, sehingga diperoleh harga jual 1 juta dikurangi harga beli dikali jumlah barangnya itu 800.000, sehingga kapital agennya adalah 200.000.
Pendapatan yang diharapkan dari investasi saham dapat diukur dengan rumus sebagai berikut. ER portofolio sama dengan sigma I dari 1 sampai N WI kali ERI, di mana ER portofolio adalah ekspektasi return dari suatu portofolio. ERI, ekspektasi return dari sekuritas I, dan WI adalah bobot atau dana yang diinvestasikan pada sekuritas I. Untuk contoh soalnya, suatu portofolio terdiri dari 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing 1/3 bagian. Return yang diekspektasi di masa yang terdatang untuk masing-masing sekuritas adalah 15%, 18%, dan 21%. Hitunglah besar return ekspektasi. Untuk menghitung return ekspektasi, yaitu menggunakan rumus return ekspektasi sama dengan sigma I dari 1 sampai N WI dikali ERI sama dengan 1/3 dikali 15% ditambah 1/3 ditambah dikali 18% ditambah 1/3 dikali 21%, sehingga diperoleh return ekspektasi sebesar 18%. Setelah ketemu return ekspektasi sebesar 17,7%, dapat menghitung varian returnnya. Sigma kuadrat sama dengan sigma J dari 1 sampai N PIJ dikali RIJ dikurangi ERI dipangkatkan 2. Sigma kuadrat sama dengan 30% dikali 20% dikurangi 17,7% dikuadratkan, ditambah 40% dikali 18% dikurangi 17,7% dikuadratkan, ditambah 30% dikali 15% dikurangi 17,7% dikuadratkan. Sigma I kuadrat sama dengan 0,001587 ditambah 0,000036 ditambah 0,0002187. Varian returnnya diperoleh 0,000381. Kemudian menghitung standar deviasinya. Sigma I sama dengan sigma kuadrat dipangkatkan setengah. Sigma I sama dengan akar dari varian return, yaitu 0,0000381. Sigma I sama dengan 0,019519, sehingga diperoleh standar deviasi dalam bentuk persen 1,952%. Untuk contoh soalnya, data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X adalah sebagai berikut. Kondisi ekonomi baik, probabilitas 30%, returnnya 20%. Kondisi ekonomi normal, probabilitas 40%, returnnya 18%. Kondisi ekonomi buruk, probabilitasnya 30%, returnnya 15%. Berapa besar ekspektasi saham X? Untuk menghitungnya, mencari ekspektasi return saham X dulu, di mana ekspektasi dari saham X sama dengan 30% dan 20% ditambah 40% dikali 18% ditambah 30% dikali 15% sama dengan 12,7%. Saya diterima saham ini diukur dengan varian atau standar deviasi sebagai berikut. Varian return sigma kuadrat sama dengan sigma J dari 1 sampai N PIJ dikali RIJ dikurangi ERI dipangkatkan 2. Standar deviasi sigma I sama dengan sigma kuadrat dipangkatkan setengah, di mana sigma kuadrat itu adalah varian return dari investasi pada saham I, sigma I adalah standar deviasi return saham I, PIJ adalah probabilitas pengembalian pada kondisi J, RIJ adalah tingkat pengembalian dan investasi pada saham I pada kondisi J, ERI adalah return dari investasi saham. Secara sistematis, risiko portofolio dapat dihitung dengan deviasi standar portofolio sama dengan WA kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah WB kuadrat dikali sigma B kuadrat ditambah 2WA kali WB dikali rho AB dikali rho dikali sigma A dikali sigma B pangkat 1/2 dengan keterangan portofolio itu deviasi standar portofolio, WAB yaitu bobot portofolio pada aset A dan B, sigma kuadrat yaitu variasi return dari investasi pada saham, rho AB yaitu koefisien korelasi aset A dan B. Sebagai contoh, berikut ini adalah perhitungan portofolio dengan dua aset. Portofolio yang terdiri dari saham A dan saham B masing-masing menawarkan return sebesar 10% dan 25%. Serta deviasi standar masing-masing sebesar 30% dan 60%.
Korelasi antara saham A dan B adalah 1,0. Alokasi dana investor pada kedua aset tersebut masing-masing sebesar 50% untuk setiap asetnya. Berikut merupakan jawaban dari contoh soal di atas. Yang pertama, kita masukkan rumus dari deviasi standar portofolio, yaitu WA kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah WB kuadrat dikali sigma B kuadrat dikali 2 kali WA kali WB kali rho AB kali sigma A kali sigma B pangkat 1/2. Kita masukin angka-angka dari rumus tersebut, yaitu 0,5 kuadrat kali 0,3 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat kali 0,6 kuadrat ditambah 2 kali 0,5 kali 0,5 dikali 1 dikali 0,3 dikali 0,6 pangkat 1/2. Dari penjumlahan dan perkalian tersebut ketemu, yaitu 0,0225 ditambah 0,09 ditambah 0,09 kali 1 pangkat 1/2, yaitu nanti akan ketemu 0,1125 ditambah 0,09 kali 1 per pangkat 1/2, ketemunya yaitu 45%. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang diversifikasi investasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang investasi saham. Investasi adalah kegiatan menanamkan dana atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat dilakukan dengan bentuk aset nyata, real aset, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lainnya, ataupun dapat dilakukan dalam bentuk aset keuangan atau finansial aset, yaitu dilakukan pada instrumen pasar uang atau money market, contohnya obligasi, deposito, dan sukuk yang memiliki jangka waktu kurang lebih 1 tahun, atau dapat dilakukan pada instruktur pasar modal atau capital market seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Dalam konsep dasar investasi terdapat hal yang harus diperhatikan investor, yaitu tingkat return, harapan, dan resiko. Kedua, yaitu diversifikasi investasi. Diversifikasi merupakan proses pembentukan investasi portofolio melalui pilihan kombinasi sejumlah aset sedemikian rupa sehingga resiko dapat diminimalkan. Permasalahan diversifikasi adalah penentuan sejumlah aset dengan spesifik tertentu dan penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset dalam portofolio. Untuk cara melakukan diversifikasi, yaitu dapat dilakukan dengan menyusun isi portofolio dengan instrumen ataupun dapat dilakukan dengan saham perusahaan, sehingga portofolio yang terbentuk hanya satu instrumen keuangan, yaitu saham. Absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari kedua perusahaan dalam portofolio yang cenderung bergerak bersama. Terdapat kontribusi penting dalam metode diversifikasi Markowitz, yaitu resiko portofolio tidak boleh dihitung menggunakan penjumlahan resiko aset tersebut yang ada dalam portofolio, akan tetapi harus dihitung dengan kontribusi resiko aset tersebut terhadap resiko portofolio. Dalam konteks diversifikasi,
Mulia Indah. Berikut data dalam tabel rektun dan probabilitas dari kedua sekuritas tersebut. Untuk kondisi ekonomi, terdapat 3 yaitu bagus, normal, dan buruk. Probabilitas bagus 0,21, normal 0,15, buruk 0,22. Rektun PT Pasifik Agung bagus 12%, normal 9%, 2%. Rektun PT Mulia Indah bagus 14%, normal 10%, buruk 4%. Sama dengan 0,0294 ditambah 0,015 ditambah 0,0088 sama dengan 0,0532 sama dengan 5,32%. Untuk menghitung kovarian adalah kovarian sekuritas A dan sekuritas B sama dengan sigma N sama dengan 3, B sama dengan 1 dalam kurung RAI dikurangi dalam kurung RBI dikurangi PRB dikali PRI ditambah dalam kurung RAI dikurangi ERA dalam kurung RBI dikurangi ERB dikali PRI ditambah dalam kurung RAI dikurangi ERA dalam kurung RBI dikurangi ERB dikali PRB sama dengan dalam kurung 0,12 dikurangi 0,0431 dalam kurung 0,14 dikurangi 0,0532 dikali 0,21 ditambah dalam kurung 0,09 dikurangi 0,0431 dalam kurung 0,10 dikurangi 0,0532 ditambah dalam kurung 0,02 dikurangi 0,22 sama dengan 0,00140173 ditambah 0,003294 ditambah 0,000608 sama dengan 0,00179
sama dengan 0,198% atau 0,17%. Jadi kovarian dari dua sekuritas Agus dan PT Kuliah Jeda adalah 0,17%. Untuk metode yang kedua, metode diversifikasi random, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan portofolio yang menggunakan 3 teknik. 3 teknik tersebut adalah 1. Simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. 2. Sleight-of-hand random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara menarik dengan memisahkan elemen dalam kelompok strata. 3. Cluster random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara mengelompokkan populasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.